Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meika Prihastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Belik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Bapak Yogi Satrio Aribowo, guru mapel bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, hari ini kita akan melakukan proses supervisi pembelajaran, Pak. Tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, percakapan praobservasi kali ini, Pak, yang saya akan observasi pembelajaran. Yang terakhir ada percakapan pasca observasi. Mengapa hari ini kita melakukan praobservasi? Yaitu untuk mengetahui persiapan awal, Pak, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Bapak lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Hari ini Pak Yogi mau mengajar kelas berapa? Setelah ini saya akan mengajar bahasa Inggris di kelas 7B. Jam ke berapa, Pak? Jam ke-56. Jam ke-56. Dengan materi? Untuk materi hari ini yaitu introduction atau perkenalan diri. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, setelah nanti melaksanakan proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, kalau begitu bagaimana, Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai dari tujuan itu? Ada beberapa aspek yang bisa saya kembangkan. Yang pertama adalah kepercayaan diri, karena nanti siswa akan memperkenalkan diri di depan kelas sehingga bisa melatih kepercayaan diri siswa. Terus yang kedua tentang grammatical content-nya, yaitu grammarnya. Jadi ketika memperkenalkan diri, siswa bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke. Kira-kira rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dilihat dari strateginya itu seperti modelnya itu apa, medianya itu apa, metodenya itu apa, Pak? Untuk medianya sendiri nanti saya menggunakan media video yang saya ambil dari YouTube, video memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan untuk metodenya nanti ada diskusi dengan siswa, dan kemudian ada juga praktis antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, mungkin dengan teman sebangku atau mungkin nanti bisa dibentuk kelompok kecil seperti itu. Jadi sebelum siswa memperkenalkan diri secara mandiri di depan kelas, nanti siswa bisa latihan dulu sama temannya. Begitu. Berarti dari rancangan yang ingin Bapak terapkan itu ya, Pak, media pembelajarannya berarti dari video. Oke, saya hari ini akan melakukan observasi di dalam kelas Pak Yogi. Saya akan melihat dan mencatat kira-kira hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan akhir, Pak, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Untuk percakapan praobservasi ini mungkin mengingatkan kembali apa yang harus dan akan saya lakukan nanti di kelas, sehingga nanti ketika proses pembelajaran di kelas dilaksanakan itu bisa berjalan dengan optimal. Oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak. Oke, saya akhiri percakapan pra-observasi hari ini. Mari kita sama-sama
melaksanakan observasi di dalam kelas Bapak Yogi Satria Wibowo, mapel bahasa Inggris. Itu bagaimana caranya memperkenalkan diri di depan orang lain. Katanya kan kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya, ada cara bagaimana memperkenalkan diri. Biasanya kalau perkenalan apa yang ditanyakan coba? Nama, alamat, umur, hobi, terus status, tanggal lahir, dan lain-lain. Hello, my name is Anna. I'm 7 years old. I live in Jakarta. My father is a doctor. And my mother is a teacher. I have a younger sister. Her name is Emma. My hobbies are reading and singing. I like reading storybooks. I love ice cream. I want to be a singer. Nice to meet you. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Contohnya itu tadi. Apa saja tadi yang disebutkan? Ingat enggak? Ingat enggak? Namanya apa yang disebutkan yang pertama kali? Nama. Namanya siapa tadi? Ana. Terus habis itu setelah menyebutkan nama, dia menyebutkan apa? Alamat. Umur. Umurnya berapa? 7 tahun. Yang kenapa 6 tadi? Misalkan. Nah, mungkin ini apa namanya di Jakarta pelajaran ini sudah ada di SD tapi kalian belum ada ya dulu ya. Nah makanya bukan dari awal lagi 7 tahun. Terus alamat kayak tadi menunjukkan apa? Alamat tinggalnya di mana? Di Jakarta. Terus apa lagi? Ayahnya. Ayahnya dokter, betul. Terus ibunya apa? Apa tadi? Guru, bahasa Inggrisnya guru apa tadi? Teacher, betul. Terus apa lagi? Apa? Punya apa tadi? Adik. Adik laki-laki apa perempuan tadi? Perempuan. Terus apa lagi? Suka makan es krim. Dia suka makan es krim. Terus hobi. Hobinya apa? Membaca sama nyanyi. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Yang terakhir tadi cita-citanya pengen jadi apa tadi dia? Penyanyi. Betul. Banyak lagi ya. How to introduce yourself? Hello, my name is Anna. My name is Anna. Jadi namanya Anna. I'm 7 years I old. am 7 years old. Dia umurnya 7 tahun. I live in Jakarta. I live in Jakarta. Dia tinggalnya di Jakarta. My father is a doctor. My father is a doctor. Ayah saya seorang dokter. And my mother is a teacher. My mother is a teacher. Ibunya guru. I have a younger sister. I have a younger sister. Saya punya adik perempuan. Ya, sister itu saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki namanya apa? Ada yang tahu? Brother, betul. Her name is Emma. Namanya Emma, saudaranya. My hobbies are reading and singing. Hobinya itu adalah membaca dan
like reading storybooks. Dia suka membaca buku cerita. I love ice cream. Misalnya mau tanya Pak, kalau saya hobinya jalan-jalan, bahasa Inggrisnya jalan-jalan apa? Itu boleh. Main bola apa? Main bola berarti playing football. Main itu kan play. Tulis apa? Setelah ditulis, setelah jadi latihannya dengan teman sebangku. Tulis nama panjang boleh, nama pendek boleh. Kalau lebih bagus ya nama panjang, jadi saya tahu nama lengkapnya kalian. Nanti perkenalan kan di depan. Kalau perkenalan di depan, my name is itu berarti harus lebih bagus menyebutkan nama panjangnya, ya. Nah, ditulis dulu, nanti latihan dengan teman sebangkunya. Nah, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Kerja berpasangan ya dengan teman sebangkunya ya. Writing. W, pakai W, W-R-I-T-I-N-G. Iya. Udah ya, udah cukup ya latihannya ya. Sekarang maju ke depan. Ada yang berani tidak bawa buku? Ada? Siapa tadi namanya gini? Ya, coba. Gak apa-apa, gak usah malu. Ayo, berani. Ayo. Ayo, yang lain dilihat, silakan. Ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, let me introduce myself. My name is Murniati Regina Putri. My name is Murniati Regina Putri. I am 12 years old. I have brother and sister younger. Their name is Jira Mustafa and Aisyah Afrika. I live in Belakang. My hobby is reading and listening music. When I grow up in the future, I want to be psikolog. Oke, tepuk tangan untuk Kak Gina. Ada punya brother satu, sister satu ya? Ya. Pak. Arsitek juga. Arsitek. Dari Bumeka. Mana? Tadi nggak masuk kan? Tadi kan dipanggil. Mana sekolah? Ini loh. Oh iya. Ini sekolah tidak tahu. Ini. Umur itu ya.
kalian bisa sebelum melanjutkan tadi teman kalian ada salah satu makanya nggak ikut pelajaran itu dipanggil untuk ikut seleksi lomba pidato. Itu kalian bisa contoh teman kalian ada salah satu teman kalian itu satu kelas itu berprestasi mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pidato di kabupaten. Jadi tampil di depan itu memang tidak mudah, tapi ya kalian harus membiasakan diri. Soalnya tadi Mbak Dina sudah berani tanpa ditunjuk sudah berani tampil di depan walaupun masih grogi itu biasa wajar. Grogi di depan itu wajar, salah ngomong, salah salah ngomong, grogi, nervous dan lain-lain itu wajar. Tapi itu semua dilatih. Nanti biar kalian bisa semakin berani, percaya diri untuk tampil di depan. Karena tampil di depan memang tidak mudah. Ya selanjutnya, jangan cuma Mbak Gina doang yang berani. Ayo siapa? Kamu usahain ayo, maju di depan. Siapa yang berani? Bukan? Ayo. Jangan coba. Ayo. Pak, katanya tadi dari sudah ngaco ini. My name is Fauzan Al-Yasin. I'm 13 years old. I'm living up belakang energy. My hobby is food. My hobby is playing football. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung Mbak sisanya. Ya, Fauzan rumahnya Bulakan kali Gezi. Hobinya bermain bola juga ya. Contoh. Sekarang saya minta tolong temukan semua yang sudah masuk. Tanpa saya tunjuk sudah berani maju itu berarti sudah ada nilai plus dari kalian. Di depan salah itu wajar, di depan salah bingung, grogi, nervous itu wajar. Tetapi kemauan kalian, keberanian kalian, kepercayaan diri kalian untuk maju ke depan itu berarti mendapatkan nilai tambah. Nah, untuk yang lain termasuk yang tadi sudah maju, nanti di rumah kalian membuat video perkenalan. Ya. Nggak harus video guys, boleh video, boleh audio atau rekaman suara. VN boleh atau video, lebih bagus lagi video. Kalau video kan jadi saya tahu dibuat paling sebagus mungkin perkenalannya, nanti dikirimkan ke saya ya, nanti kita kasih tahu pakai buku. Jangan saya pegang, bukan masih video perkenalan pas pegang buku. Enggak, itu kan karena tadi masih belum hafal jadi pakai. Tapi kalau kalian yang di rumah nanti video perkenalannya tidak pakai buku ya. Jadi langsung halo friends, my name is Satrio. I am 17 years old. Ya, thank you. Ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau tidak, sekarang dibuka lagi tadi emotnya. Bikin lagi ya Pak. Enggak usah bikin lagi. Kira-kira berubah enggak? Wah. Masih senang? Apa ada yang berubah jadi sedih? Berubah jadi apa? Jadi sedih. Kenapa? Oh, berubah jadi senang, tadinya senyum sekarang jadi ketawa. Ya. Oke, ya jadi pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa perkenalan
introduction itu perkenalkan diri sendiri pada di hadapan orang lain. Ini nanti penilaiannya lisannya adalah apa yang penilaian lisan karena ini adalah keterampilan. Minggu depan kita mulai memperkenalkan orang lain. Nah, nanti minggu depan majunya nggak cuma sendiri tapi majunya berdua. Jadi misal si Gina sama si Naila, Aila. Nah, si Gina memperkenalkan Aila, si Aila memperkenalkan. Nah, seperti caranya bagaimana? Kelas ya, ya. Siapa? Kalau nggak punya handphone nanti bisa pinjam temennya, Jadi ngirimnya kasih nama. Misalkan nggak punya handphone, ada satu handphone dipakai berlima pun nggak apa-apa. Misalnya kamu rekam bareng-bareng, 1, 2, 3, 4, 5 rekam bareng-bareng satu-satu nanti kirimnya bareng-bareng saya. Iya, seragam. Masa nggak pakai baju bebas, pakai seragamnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ngirimnya paling lambat minggu depan sebelum mulai yang memperkenalkan orang lain. Pulang sekolah boleh, terserah mau waktunya bebas. Mau pagi kalian sekolah ya. Jadi siang, sore, malam boleh. Tapi maksimal minggu depan sebelum mulai memperkenalkan orang lain. Jadi perkenalan sendiri-sendirinya sudah selesai. Jelas ya? Nanti kita kasih nomornya. Ya, nanti kita kasih nomornya. Perwakilan kita kasih nomornya. Kenapa? Ya, nanti dikirim. Terus nanti dikirim di grup bahasa Inggris. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ketua kelas dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaat yang baik. Berdoa mulai. Salam pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Pak. Saya minta waktunya. Kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi dan saya juga sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Kali ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi, Pak. Bertujuannya untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah Pak Yogi laksanakan. Kira-kira nanti area apa saja sih yang ingin Bapak kembangkan lagi, yang perlu ditingkatkan lagi, dan akan menindaklanjuti bagaimana lagi supaya proses pembelajaran itu lebih baik. Sudah bisa dimulai, Pak? Bisa, Ibu. Oke, kita mulai ya. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas, Pak? Menurut saya bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi secara umum sudah berjalan dengan baik. Artinya tahapan-tahapan yang saya laksanakan dan saya tuangkan dalam belajar atau APP itu sudah Sudah berjalan dengan baik ya, Pak. Alhamdulillah. Apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai yang direncanakan? Ya, betul, sudah sesuai karena tahapan-tahapan yang saya tuangkan dalam metode atau belajar mulai dari pendahuluan, terus berbagai ilmu juga sampai menutup akhir ada evaluasi. Berarti kesiapannya lebih matang ya, Pak. Makanya akhirnya sudah sesuai berjalan lancar dengan yang direncanakan. Oke. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, Pak, di dalam pembelajaran tadi? Untuk pembelajaran tadi, saya rasa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai karena tujuan yang saya ingin capai adalah bahwa siswa itu
mampu untuk memperkenalkan diri di kelas saya tadi sudah sedang pembelajaran pada akhirnya dari siswa melakukan praktek kenalan di kelas dengan siswa sudah seperti itu. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang dirasa sudah sangat memuaskan menurut Bapak? Yang memuaskan untuk saya yang pertama itu tadi pada proses pembelajaran siswa itu antusias karena saya menunjukkan media jadi siswa antusias mengikuti pembelajarannya interaktif karena saya menyediakan waktu untuk siswa untuk saling berinteraksi dengan sebangku untuk melatih kepercayaan dirinya sebelum pada akhirnya siswa memperkenalkan diri di tidak ada itu Pak kayak kendala kayak gitu. Kalau kendalanya mungkin tadi beberapa siswa masih agak grogian karena memang siswa itu mampu menghafalkan bahasa Inggris secara benar, jadinya mungkin grogi. Dari yang tadi tujuan tadi sudah tercapai itu kan pasti ada kesulitan ya Pak bagi siswanya. Bapak kesulitan untuk siswa itu apa? Mungkin karena yang pertama tadi mungkin karena ada suaranya, jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu suaranya salah-salah itu mungkin jadi kendala untuk siswa yang lain. Terus yang kedua karena saya tadi menggunakan media yang jelas internet, jadi beberapa siswa itu punya kuota dan kebetulan tadi wifi-nya agak lemot. Jadi cara jaringan juga Untuk kepercayaan diri menurut Bapak gimana Bu? Kalau anak ketika tampil di depan teman-temannya dan kalau mahasiswa sudah berlatih terlebih dahulu ya, mungkin beberapa siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berani, punya percaya diri yang tinggi, ada yang selalu itu. Tapi karena tadi sudah melakukan latihan sedikit banyak ada yang lalu yang biasanya di kelas itu ketika dimotivasi terus diajak latihan berinteraksi dengan teman-temannya saatnya diminta maju ke depan tapi ada peningkatan kepercayaan diri pada anak. Ketika di dalam kelas itu ada kesulitan untuk siswa tidak, kalau misal ada itu contohnya ada tentu pasti karena memang 30 siswa itu kan macam-macam ya. Jadi tadi seperti saya bilang bahwa ada yang suaranya kencang, ada yang suaranya pelan. Jadi ketika suaranya kencang itu lebih mendominasi daripada suara pelan. Ada itu ada kendala di yang kedua karena tadi menggunakan media atau alat tentunya handphone ya, ketika itu yang tidak diawasi beberapa siswa terus akhirnya membuka hal lain misalnya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, misalnya tadi membuka alur TikTok dan itu mungkin bisa jadi kendala ketika dalam proses pembelajaran itu. Ya betul. Nah, alternatif apa Pak untuk menyikapi kendala atau kesulitan yang Bapak alami di dalam proses? Prioritasnya mungkin jelas pertama kita harus menekankan bahwa siswa harus terhadap jadi tidak mudah untuk dialihkan perhatiannya walaupun kita memang sekarang menggunakan HP ataupun internet sebagai alat bantu kita ya, tapi kita harus menekankan kepada siswa bahwa
siswa harus bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya, karena diberikan kemudahan untuk mengakses itu, terus akhirnya mengakses hal-hal yang tidak pernah di pembelajaran. Terus terkait dengan keberanian dan kepercayaan diri siswa, memang ini kebiasaan seperti itu yang menunjukkan kepercayaan diri. Berarti menekankan rasa tanggung jawab ya, dan itu salah satu hal. Rencana tindak lanjut, kira-kira Pak Yogi akan mengidentifikasi bersama-sama, gitu, mengidentifikasi bersama-sama yang sudah baik, itu yang bagaimana, terus yang perlu kita tingkatkan, itu yang seperti apa, gitu Pak. Kita merefleksikan juga Pak. Dari pembelajaran tadi saya bisa melihat bahwa khususnya dalam mata pelajaran saya ya, bahasa itu memang pembelajaran siswa dengan siswa lain, siswa dengan gurunya, itu harus ada interaksi yang positif agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, untuk pembelajaran bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris ada skill-nya itu ada speaking, dan itu memang harus melatih keberanian, harus juga kepercayaan diri dari siswa untuk tampil di depan kelas. Itu mungkin akan memperbanyak, kita akan memperbanyak latihan-latihan lagi. Jadi agar kepercayaan diri siswa itu meningkat, jadi tidak malu. Tingkat kepercayaan diri peserta didik itu perlu ditingkatkan dan memperbanyak interaksi, gitu ya, bersama peserta didik Terus satu lagi Pak, apa yang ingin Bapak lakukan untuk pertemuan? Setelah kita menganalisa tadi bahwa harus interaktif dan pelatihan, mungkin kedepannya juga saya harus mendesain proses pembelajaran dengan siswa, karena play peran seperti itu, kita sering mempraktikkan dialog dengan bahasa Inggris, tentunya biar siswa itu terbiasa dengan mengungkapkan atau melafalkan kalimat dengan bahasa Inggris, karena lama-lama saya yakin ketika sudah hal tersebut menjadi kebiasaan, itu akan menjadi hal yang positif. Terima kasih Pak. Hari ini kita telah melakukan observasi dan saya harap tidak stuck di sini saja ya Pak. Nanti kita saling berbagi, saling berkolaborasi untuk terus berbagi cerita praktek baik dalam proses pembelajaran selanjutnya, gitu ya Pak ya. Saya ini ya Pak. Terima kasih atas waktunya.